Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Halifatunisa, NIM 202101010072. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian karakteristik umum peserta didik. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik berasal dari kata karakter yang artinya tabiat atau watak pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Sedangkan menurut Sudirman, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Semua karakteristik yang bersifat umum perlu dipertimbangkan dalam menciptakan proses belajar yang dapat membantu individu mencapai kemampuan yang optimal. Analisis karakteristik awal siswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Ada beberapa karakteristik umum siswa yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran, yaitu yang pertama kondisi sosial ekonomi, kedua faktor budaya, ketiga jenis kelamin, keempat pertumbuhan, kelima gaya belajar, dan keenam kemampuan belajar. Untuk yang selanjutnya, pengertian bakat dan minat. Bakat secara umum mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan yang lebih lanjut. Sedangkan bakat menurut William adalah bakat yang dilihat dari segi kemampuan individu untuk melakukan sebuah tugas dan perlu adanya suatu pelatihan untuk pengembangan bakat tersebut. Adapun manfaat dalam mengenal bakat, yang pertama itu untuk mengetahui potensi diri, yang kedua untuk merencanakan masa depan, dan yang ketiga untuk menentukan tugas atau kegiatan. Maksudnya adalah dengan mengetahui bakat yang kita miliki, kita dapat memilih kegiatan apa saja yang akan kita lakukan sesuai dengan bakat kita. Sedangkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah, keinginan. Selain itu, minat juga berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan minat menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Oleh sebab itu, ada juga yang mengartikan minat sebagai perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutazim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang motivasi. Istilah motivasi itu baru digunakan sejak awal abad ke-20. Selama beratus-ratus tahun, manusia dipandang sebagai makhluk rasional dan memiliki intelek yang memilih tujuan dan menentukan perbuatan secara bebas. Pengertian motivasi. Motivasi adalah pendorongan, suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang, untuk tergerak hatinya, untuk bertindak melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Duncan, seorang ahli administrasi, dalam bukunya beliau mengemukakan bahwa dalam konsep manajemen, motivasi berarti setiap usaha yang disadari untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat, itu dapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan sesuatu. Motivasi juga menyangkut mengapa seseorang berbuat demikian dan apa tujuannya sehingga berbuat demikian.
Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi motivasi. Motivasi itu memiliki tujuan dan fungsi. Nah, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul rasa keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Sedangkan fungsi motivasi menurut Sudirman itu ada 3, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepas energi. Kemudian yang kedua, menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian intelijensi. Intelijensi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligentia, yang berarti kekuatan akal manusia. Intelijensi juga berarti kecerdasan. Dalam sebuah pengertian dikatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Intelijensi juga bisa dikatakan sebagai kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau masalah. Kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat bahasa, dan sebagainya. Kemudian, intelijensi dapat kita simpulkan sebagai suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan yang nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Husnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik. Proses pembelajaran adalah suatu aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang guru, di mana seorang guru ini harus memahami gaya belajar tiap peserta didik. Karena sebelum seorang guru memulai pembelajaran, tentunya sudah menyusun desain pembelajaran, yakni apa saja yang akan dilakukan, metode apa yang akan digunakan, strategi apa yang akan diterapkan. Guru tentunya sudah menyusun model desain pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus mampu mengetahui gaya belajar peserta didik agar dapat menempatkan metode, strategi, dan juga media apa yang akan digunakan kepada peserta didik tersebut. Hal ini dilakukan agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuan. Gaya belajar ini lebih mengacu pada cara belajar yang disukai oleh peserta didik, atau untuk lebih detailnya, gaya belajar atau disebut juga learning style ini dapat diartikan sebagai karakteristik, preferensi, atau pilihan peserta didik tentang bagaimana cara mereka mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisir, merespon, dan memikirkan rangsangan atau stimulus dari informasi tersebut. Keanekaragaman gaya belajar peserta didik harus dipahami oleh seorang guru pada awal pembelajaran, sehingga nantinya seorang guru dapat menempatkan pendekatan apa yang cocok untuk peserta didik tersebut. Kesesuaian antara pemilihan pendekatan pembelajaran dan juga media pembelajaran selain akan disukai oleh peserta didik, juga akan membuat proses pembelajaran menjadi berjalan lancar, kondusif, dan juga sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Adapun 3 gaya belajar peserta didik, yang pertama peserta didik auditori, yang kedua peserta didik visual, yang ketiga peserta didik kinestetik.
Peserta didik dengan gaya belajar auditori akan mudah menerima rangsangan apabila rangsangan atau stimulus itu berasal dari suara atau audio. Sehingga alat indera pendengaran merupakan modal utama dalam gaya belajar ini. Peserta didik dengan gaya belajar auditori akan menyukai penyajian materi apabila itu berupa audio seperti ceramah atau dengan diskusi. Yang kedua, ada gaya belajar visual di mana peserta didik ini akan lebih mudah belajarnya apabila materi pembelajaran itu disuguhkan dalam bentuk visual atau gambar. Sehingga alat indera penglihatan merupakan modal utama dalam gaya belajar ini. Contoh gaya belajar visual adalah ketika kita melihat denah, melihat globe, ataupun ketika kita melihat pemeragaan suatu materi. Yang ketiga, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Peserta didik ini akan lebih mudah memahami materi apabila materi disuguhkan dengan dia praktek atau ikut andil dalam materi pembelajaran tersebut. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik cenderung melakukan aktivitas belajarnya dengan melakukan suatu kegiatan dengan meraba, bergerak, melakukan, ataupun menyentuh secara fisik. Nah, itu tadi tentang gaya belajar peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal merupakan keterampilan atau pengetahuan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum memulai pembelajaran atau sebelum peserta didik itu mempelajari pengetahuan dan juga keterampilan. Maksudnya, peserta didik ini memiliki keterampilan atau pengetahuan yang rendah sebelum dia memulai atau mendapatkan materi dan juga mempelajari keterampilan atau pengetahuan. Kemampuan awal peserta didik setiap individu ini akan sangat berbeda, sehingga cara awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik adalah dengan cara melakukan tes atau pretest dan juga teknik non-tes yakni wawancara. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi ketika dia mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan. Kemampuan awal peserta didik merupakan prasyarat untuk peserta didik itu melakukan pembelajaran, sehingga nantinya peserta didik ini akan dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal disebut juga dengan prior knowledge atau PK. Dalam pemahaman, PK ini merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman belajar peserta didik. Ada dua karakteristik awal kemampuan peserta didik yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama, dari latar belakang akademik. Latar belakang akademik ini berisi tentang jumlah peserta didik, latar belakang peserta didik, indeks prestasi, keterampilan membaca, nilai ujian, dan yang terakhir harapan atau keinginan peserta didik. Yang kedua yakni latar belakang dari peserta didik itu sendiri. Hal ini mencakup tentang usia, kematangan, rentangan perhatian, bakat-bakat istimewa, hubungan peserta didik dengan peserta didik lainnya, keadaan sosial dan ekonomi, dan minat belajar peserta didik. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang gaya belajar dan juga kemampuan awal peserta didik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you the reason why it's empty, spin the fucking bottle.